Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang menarik, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal menyerang kehormatan yang itu menjadi polemik dari sekian waktu karena pasal ini dianggap sangat membatasi orang menyampaikan kritik, orang menyampaikan pendapat. Akhirnya Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa memutuskan pasal penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan. Menarik ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menyampaikan pencemaran nama baik kepada satu lembaga, kepada pemerintah, kalau itu berkaitan dengan satu institusi, pemerintah, korporasi, apalagi juga profesi dan jabatan, orang yang punya profesi, orang yang punya jabatan, dia tidak bisa dipidana. Ini menarik. Jadi akan ada banyak keadaan yang mestinya orang itu sebelumnya bisa dipidana karena mengucapkan ujaran kebencian, mengucapkan pencemaran nama baik kepada pihak-pihak, kepada kelompok, kepada organisasi kelembagaan yang sebelumnya dipidana, ini tidak dipidana. Ada contoh yang menarik yang sudah dipidana, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kasusnya dia menyampaikan perkataan idiot kepada sekelompok, tidak individu, orang yang sedang berdemonstrasi di luar hotel karena menghadang Ahmad Dhani untuk mau berkegiatan kampanye tahun 2019 waktu itu. Nah, bagaimana keputusan MK tentang Undang-Undang ITE ini? Nah, ini keputusannya. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, serta profesi dan jabatan. Ya, hanya korban individu yang boleh membuat laporan dugaan pencemaran nama baik. Hal ini tertera dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang dibacakan oleh MK pada Selasa lalu. MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon atas nama Daniel Fritz Tangkalisan. MK menyatakan ketidakjelasan batasan frasa dalam tanda kutip orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang ITE yang diserang kehormatan atau nama baik rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, MK memutuskan pasal pencemaran nama baik hanya dapat berlaku untuk perseorangan atau individu. Sedangkan badan hukum termasuk instansi pemerintah ataupun profesi dan jabatan tidak termasuk dalam pasal pencemaran nama baik. Tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan frasa orang lain pasal 27A Undang-Undang 1 2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perseorangan. Oleh karena itu, dikecualikan dari ketentuan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 2024 apabila yang menjadi korban pencemaran nama baik bukan individu atau perseorangan, melainkan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi korporasi, profesi, atau jabatan. Menarik ya? Ini menarik ini. Jadi kalau sebelumnya ada orang yang sudah dihukum karena pasal waktu itu belum ada keterkaitan dengan keputusan MK saat ini, dia itu sudah dihukum. Oke. Maka bagaimana cara kerja linguistik forensik? Ya pasti akan terbatas.
Tetapi ini juga akan memberikan kemudahan, terutama yang sebelumnya mungkin mengidentifikasi terkait dengan lembaga institusi pemerintah itu menjadi sebab pemantik terjadinya satu ujaran kebencian. Ini begitu institusi, ya tidak ada lagi analisis penyebab itu. Karena kan nggak bisa lembaga instansi pemerintah, korporasi untuk dipastikan bagaimana bahasanya. Nah, yang bisa dipastikan bahasanya adalah orangnya. Nah, sekarang kalau ini yang bisa menjadi rujukan, tinggal memastikan bahwa person to personnya. Misalnya, orang mengucapkan ujaran kebencian. Apakah ujaran kebencian itu akibat dari ujaran kebencian yang lain? Itu bisa dianalisis dua-duanya. Dokumentasinya bisa dibuat data untuk dianalisis. Argumentasinya orang ketika mengucapkan ujaran kebencian kepada pihak tertentu itu juga bisa dianalisis. Termasuk juga apakah person to person itu pada posisi kalau misalnya dia menyampaikan ujaran kebencian untuk membalas, ada enggak konstruksi hukumnya? Karena membalas. Nah, kalau membalas berarti kan sama-sama melakukan ujaran kebencian. Yang sana melakukan ujaran kebencian, yang sini melakukan ujaran kebencian. Kalau ini dilaporkan, kemudian ini juga melaporkan yang menjadi penyebab ujaran kebencian, nah kan sama-sama pidana itu. Nah, ini yang akan lebih menarik dari kerangka linguistik forensik. Dan problemnya adalah kalau ini menjadi satu keputusan yang tanpa ada ketentuan lanjutan, orang bisa seenaknya menyampaikan pencemaran nama baik kepada pejabat atau menyampaikan ucapan-ucapan yang bisa jadi sebagai seorang pejabat itu tidak faktual, tapi karena ada ketentuan Undang-Undang ITE ini, orang yang menulis di media sosial, orang yang menyampaikan di media sosial, dia tidak terkena pidana. Misalnya, ada seorang gubernur, ada seorang menteri. Ini ada orang menteri yang kawin lagi misalnya. Nah, karena di sini, di Undang-Undang ITE ini, pencemaran nama baik itu tidak berlaku bagi profesi dan jabatan. Nah, itu tantangannya. Ada nggak aturan yang mengatur hal-hal yang demikian dari perspektif orang betul-betul tidak dibatasi dalam menyampaikan apapun ucapannya kepada pemerintah, kepada jabatan, kepada profesi, korporasi. Tetap bersama channel YouTube Linguistik Forensik.